Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mulyadi, mahasiswa Universitas Sider Asia, program studi manajemen PJJ S1 dengan nomor induk 20020107226. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis dan penjelasan mengenai esai yang berjudul Transformasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Digital. Ini merupakan tugas Bahasa Indonesia semester genap tahun akademik 2024-2025. Alasan saya pemilihan topik esai ini karena sebagai seorang yang telah aktif di dunia kerja selama puluhan tahun, saya merasakan langsung perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama dengan masuknya era digital dan teknologi informasi. Transformasi ini tidak hanya mengubah alat kerja, tapi juga mengubah pola pikir, budaya kerja, dan peran strategis SDM dalam organisasi. Topik ini menurut saya sangat relevan, khususnya bagi mahasiswa manajemen dan pelaku bisnis yang ingin beradaptasi di era industri 4.0. Nah, pada analisis ini saya akan menjelaskan sebagai berikut. Esai ini terdiri dari struktur lengkap, yaitu pembuka atau pendahuluan, kemudian isi yang terbagi dalam beberapa subtopik, dan penutup. Nah, pada paragraf pertama di pendahuluan ini berisi latar belakang tentang pergeseran peran manajemen SDM akibat perkembangan teknologi digital dan serta urgensi adaptasi organisasi. Isi esai saya akan uraikan menjadi beberapa bagian. Pertama, transformasi digital dalam proses SDM. Mulai dari rekrutmen berbasis platform online, penggunaan AI, hingga pelatihan melalui LMS dan e-learning. Saya juga mencantumkan data dari Deloitte tahun 2023 yang menunjukkan efektivitas pelatihan digital. Nah, pada bagian kedua, di sini, budaya kerja dan peran baru SDM, ini menjelaskan di mana peran SDM bertransformasi dari administratif menjadi agen perubahan budaya yang agile, kolaboratif, dan berbasis data. Saya membahas pentingnya employee engagement dan pengambilan keputusan berbasis data atau data driven. Nah, pada bagian berikutnya, tantangan dan solusi implementasi, bahwa seperti kesenjangan digital, kemudian literasi teknologi yang belum merata, serta isu privasi data, ini merupakan bagian ketiga dari esai ini. Saya sertakan solusi praktis seperti pelatihan berkala, penyediaan infrastruktur, dan pembentukan tim transformasi. Nah, pada bagian keempat, yaitu peran strategis dari SDM sebagai mitra bisnis yang ikut menentukan
arah kebijakan dan inovasi perusahaan. Demikian dari pendahuluan sampai dengan isi daripada esai. Sebagai penutup, pada paragraf penutup ini merangkum bahwa keberhasilan transformasi SDM bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan manusia dan strategi bisnis yang selaras. Kolaborasi antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci sukses jangka panjang. Dari sisi dalam hal struktur gagasan, setiap paragraf memiliki kalimat utama yang jelas dan didukung oleh argumen serta data yang relevan. Transisi antar paragraf juga dibuat mengalir dan logis agar mudah dipahami pembaca. Dari sisi kebahasaan, saya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik, baku, namun tapi tetap komunikatif. Saya menghindari jargon teknis yang sulit dipahami tanpa penjelasan. Nah, kontribusi atau pesan penting dalam esai ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa transformasi digital bukan hanya soal alat dan sistem, tapi tentang manusia. SDM adalah kekuatan inti perusahaan, maka perusahaan teknologi harus diiringi dengan perubahan budaya, pelatihan yang adil, strategi adaptif agar semua karyawan, baik generasi muda maupun senior, dapat berkembang bersama. Nah, saya mengharapkan dari esai ini dapat menjadikan bahan refleksi dan inspirasi bagi organisasi yang sedang melakukan transformasi digital, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di era digital. Demikian pemaparan saya tentang esai dengan judul Transformasi Manajemen SDM di Era Digital. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, khususnya diri saya sendiri tentang pentingnya peran SDM di tengah gelombang perubahan teknologi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya ambil satu kata bijak bahwa jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, lihatlah bagaimana mereka menghargai manusianya. Ini terinspirasi dari pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pentingnya manusia dan rohnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.